Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan membahas preview match antara si Celebrity FC Wrexham melawan Chelsea di lanjutan FA Cup Round 5 yang akan diselenggarakan di Racecourse Ground di hari Minggu dini hari ya. Jadi nanti malam ini pastikan kalian semua menonton pertandingan ini karena akan disiarkan di seluruh stasiun broadcast di seluruh dunia. Informasi terkini ada hampir ratusan stasiun atau broadcast channel yang akan menyiarkan pertandingan ini secara langsung karena ini merupakan salah satu pertandingan of the century dari sisi selebriti ya, karena pemilik dari Wrexham ini adalah The Deadpool, Ryan Reynolds ya, yang mengakuisisi Wrexham dan berhasil mengangkat performa tim ini dari papan paling bawah di kancah daratan Inggris. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cibubur, True Blue dari Pantai Anyar Banten, dan True Blue dari Korea Selatan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join channel ini dan pengen terus update dengan konten Chelsea yang selalu gue bawakan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Oke, FA Cup ini merupakan salah satu pertandingan tertua di Inggris dan memiliki magicnya sendiri ya, di mana tim-tim kecil ini bisa mengalahkan tim yang dibilang sebagai giant di kancah Inggris. Di musim 2014-2015 di Round 4 Stamford Bridge, match yang sulit buat gue lupakan karena pada pertandingan itu Chelsea yang menjamu tim divisi 4 pada saat itu yaitu Bradford City. Pertandingan berjalan dengan baik, Chelsea mampu memimpin dan menguasai pertandingan dari menit awal. Bahkan di babak pertama Chelsea unggul 2 gol lewat gol dari Gary Cahill dan juga Ramirez. Dan tebak siapa pemain yang memberikan assist ke Ramirez di pertandingan itu? Coba tulis di kolom komen siapa yang tahu dan akan gue spill di akhir video. Petaka terjadi memasuki menit 41. Bradford berhasil memperkecil keunggulan menciptakan 1 gol di pertandingan tersebut. Sampai akhirnya di babak kedua Bradford City ini memborbardir gawang tim asuhan Jose Mourinho dengan 3 gol dan keluar sebagai pemenang di Round 4 di FA Cup musim 2014-2015 melawan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor 2-4. Bradford berhasil melaju ke Round 4 FA Cup pada musim itu. Sang pelatih saat itu Phil Parkinson yang membawa tim dengan value 7.500 pound sterling berhasil mengalahkan Chelsea di musim itu yang memiliki value lebih dari 300 juta pounds. Tentu pertandingan ini menjadi sangat tersohor ya di kancah Inggris, terutama di daratan UK, dan ini menjadi salah satu catatan buruk buat Chelsea di FA Cup pada musim itu. Dan guess what? Nanti malam Phil Parkinson ini akan kembali menghadapi Chelsea dengan tim barunya yaitu Wrexham di FA Cup putaran kelima musim ini. Phil Parkinson sendiri memiliki pengalaman yang cukup mengerikan buat Chelsea, berhasil mengalahkan Chelsea, dan ini tentu menjadi catatan tersendiri. Walaupun ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi Phil Parkinson muda tidak mungkin lupa apa yang dia kerjakan pada saat membawa Bradford mengalahkan Chelsea dengan skor 2-4. Wrexham sendiri di musim ini berada di Championship dengan performa yang cukup meyakinkan ya. Ini adalah promosi ketiga mereka secara berturut-turut di bawah kepemilikan baru yaitu Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Nah, Wrexham berada di peringkat ke-6 klasemen di Championship dengan total 57 poin dari 35 pertandingan. Saat ini Wrexham bersaing ketat untuk memperebutkan tiket playoff promosi ke Premier League untuk musim depan ya. Tim ini mencuri perhatian setelah Phil Parkinson berhasil menciptakan sejarah dengan melakukan promosi 3 tahun berturut-turut dari kasta terendah yaitu National League pada tahun 2023, berhasil promosi ke League 2 di 2024 dan ke League 1 2025, dan di musim ini berhasil mendapatkan promosi atau posisi di peringkat 6 di Championship dan menuju ke Premier League di musim depan. Drama perjalanan Wrexham ini didokumentasikan dengan baik dari awal pembelian Ryan Reynolds dan Rob McElhenney hingga promosi ke Championship. Dokumenter series yang sangat seru ya dan penuh dengan komedi ini kalian bisa saksikan, dan menurut gue ini wajib menjadi salah satu tontonan yang juga mungkin patut buat dipantengin ya untuk kalian semua yang suka dengan football dan sejarahnya. Ini kalau nggak salah disiarkan di Disney Hotstar. Jadi kalian langsung aja ke Disney Hotstar, coba cari aja Wrexham, dan di situ kalian bisa lihat bagaimana perjuangan Ryan Reynolds ini dari awal membeli Wrexham, membangun atau merenovasi stadion, mengeluarkan uang,
membeli pemain ya, striker, dan menunjuk Phil Parkinson untuk memimpin Wrexham sampai dengan saat ini. Di sisi lain, Chelsea sendiri sudah mengkonfirmasi Liam Rosenior di pre-match conference ya. Ini mengkonfirmasi tidak ada cedera baru di skuad Chelsea saat ini. Kondisi Fofana yang terlihat sedikit mengalami gangguan di mata pada pertandingan melawan Aston Villa kemarin ini dipastikan tidak mengalami cedera. Selain itu, Lavia yang sudah dimainkan di pertandingan melawan Aston Villa kemarin ini rencananya akan menjadi starting line up di match ini. Jimmy Gittens yang sudah pulih ya, ini mungkin akan dimainkan di pertandingan kali ini tapi tidak sebagai starting. Dan Esteva William yang kemarin cedera ini sudah kembali lagi ke squad dan mungkin bisa dimainkan di match ini, tak akan dipastikan lagi oleh Liam Rosenior. Selain itu, seluruh skuad Chelsea sudah fit dan siap dimainkan di pertandingan FA Cup Round 5 nanti malam. Rotasi ini harus dilakukan oleh Liam Rosenior di pertandingan ini. Match melawan PSG setelah jeda FA Cup ini akan lebih menantang. Tapi FA Cup juga harus menjadi salah satu prioritas dan sangat penting buat Chelsea. Rosenior harus memastikan rotasi yang dilakukan ini bisa membawa tim ini melaju jauh di FA Cup maupun Champions League. Pertemuan terakhir Chelsea dengan Wrexham ini terjadi di friendly match 2 musim kemarin ya. Saat itu Chelsea menang 5-0 melawan Wrexham di bawah pimpinan Mauricio Pochettino. Nah, siapa aja starting 11 versi gue yang akan dimainkan di pertandingan kali ini sebentar lagi kita akan bahas. Tapi buat kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMStrip10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja scan ya. Di pertandingan ini menurut gue Liam Rosenior wajib melakukan rotasi untuk melakukan refreshment dari kemampuan fisik dan mental para pemain setelah melakukan pertandingan berat di beberapa pertemuan kemarin ya. Melawan Aston Villa ini kemenangan yang sangat manis, comeback Chelsea setelah kebobolan 1 gol dan berhasil mengunci kemenangan 1-4 di Villa Park. Tentu menjadi modal penting buat tim ini untuk melaju terus di sisa musim ini. Pertandingan melawan Wrexham ini tentu bukan pertandingan yang mudah walaupun secara kalkulasi matematika Chelsea merupakan salah satu tim yang jauh diunggulkan di pertandingan kali ini. Tapi kita tahu beberapa kali Chelsea sempat tersandung melawan tim-tim yang jauh lebih kecil. Tapi di FA Cup sendiri, Rosenior sudah menunjukkan tajinya melawan Hull, melawan Charlton. Ini Chelsea bisa menang dengan mudah. Dan semoga aja di pertandingan melawan Wrexham ini Chelsea bisa menduplikasi hal-hal yang sudah terjadi di round 3 maupun round 4 FA Cup kemarin ya. Untuk pertandingan nanti malam, menurut gua Jorgensen ini akan dipasang lagi di bawah Mister Gawang. Untuk backline 4 ini ada Marco Correa yang akan dimainkan dari awal di sebelah kiri ya, dan mungkin akan dirotasi di babak kedua, dan duo center back Badiashile mungkin akan dimainkan di pertandingan ini karena mengingat FA Cup adalah saatnya Badiashile untuk diberikan jam terbang, dan juga George Achampong ini yang akan diduetkan dengan Badiashile. Kita tahu duet antara Badiashile dan Achampong maupun Tosin dan Achampong ini sering dimainkan di FA Cup, dan di bawah Liam Rosenior kedua pemain ini cukup memberi nuansa baru ya, dan juga cukup solid menurut gue sepanjang FA Cup kemarin. Dan Reece James ini yang akan mengkoordinir seluruh pemain-pemain ini ya untuk lebih solid lagi di lini belakang yang akan dipasang di sebelah kanan. Reece James dan Marco Correa ini mungkin akan dirotasi salah satunya. Mungkin Reece James yang akan dirotasi dengan Malo Gusto, atau justru nanti Trevoh Chalobah yang akan masuk, dan mungkin Josh Achampong bisa didorong ke sebelah kanan ya. Dan backline 4 ini harus benar-benar bisa meyakinkan Liam Rosenior ya, dan juga memberi jaminan untuk membawa pertahanan yang solid, benteng solid untuk menghadapi Wrexham. Karena saat ini Wrexham juga memiliki salah satu striker yang cukup produktif ya, sudah mengoleksi 13 gol sejauh ini, dan harus diwaspadai oleh lini belakang Chelsea. Dan semoga aja dengan adanya refreshment di lini belakang ini, para pemain yang sudah berjuang di beberapa match sebelumnya, yaitu ada Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan juga beberapa pemain lain ya, ini bisa fresh nanti saat menghadapi PSG. Untuk lini tengah ini gue akan pasang Romeo Lavia yang sudah dipastikan akan menjadi starting di pertandingan ini, dan Andre Santos yang akan kembali lagi ya. Andre Santos ini harus catch up dengan kemampuannya karena di pertandingan melawan Aston Villa kemarin kita lihat bagaimana Reece James dan Moses Caicedo ini bisa dengan sangat baik mengalirkan bola. Dan harapan gue semoga Lavia dan Andre Santos ini bisa menjadi platform baru di lini tengah ya, untuk bisa juga menduplikasi kemampuan dari Moses Caicedo dan Reece James di pertandingan melawan Aston Villa kemarin. Di lini depan ini ada Alejandro Garnacho dimainkan di sebelah kiri karena FA Cup adalah juga salah satu playground buat Alejandro Garnacho. Pedro Neto akan dimainkan di posisi nomor 10 dan Cole Palmer yang akan dimainkan di posisi
sebelah kanan ya. Kalau enggak misalnya Joe Pedro ini dimainkan di sebelah kanan atau mungkin Enzo Fernandez. Jadi kita bisa lihat ada beberapa kombinasi yang akan terjadi di pertandingan ini di lini serang. Untuk posisi nomor 9 ini akan diisi oleh Liam Delap. Nah, sebenarnya yang paling menarik dari lini depan di FA Cup Round 5 ini, gue pengen melihat kemampuan dari Pedro Neto dan juga Liam Delap kembali lagi ya, seperti pada saat round 4 melawan Hull City. Dan semoga aja Pedro Neto yang ditaruh di posisi nomor 10 ini bisa memberikan lagi kemampuan terbaiknya ya. Karena di pertandingan ini Pedro Neto sudah tidak disuspend lagi dan bisa dimainkan. Dan semoga aja dia bisa menebus kesalahan yang dilakukan oleh Pedro Neto pertandingan sebelumnya ya. Dengan adanya lini serang plan B yang dimainkan oleh Liam Rosenior di pertandingan ini, gue berharap semoga ini menjadi salah satu plan baru ya, dan bisa menjadi struktur tim yang mungkin akan menjadi opsi nanti di saat beberapa pemain tidak available atau memiliki potensi cedera ya. Dan semoga aja ini bisa menjadi backup plan Liam Rosenior di saat-saat genting nanti di saat kita melewati bulan Maret dan April ini. Nah, ini dia starting 11 yang menurut gue wajib dimainkan oleh Liam Rosenior dalam formasi melakukan rotasi dan juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan performa Chelsea ya di bulan Maret dan April ini. Coba tulis pendapat kalian siapa yang harusnya dimainkan dan siapa yang harusnya di drop di pertandingan kali ini di kolom komen. Dan balik lagi di FA Cup di musim 2014-2015, pemain yang memberi assist untuk Ramirez di gol kedua Chelsea. Sudah ada yang tulis di kolom komen? Ya, Mohamed Salah itu dimainkan di FA Cup Round 4 di pertandingan tahun 2014-2015 dan berhasil memberikan assist untuk Ramirez di gol keduanya. Overall, kemampuan Liam Rosenior memberikan ruang dan kepercayaan kepada para pemain adalah kunci mengarungi bulan penuh tantangan. Meracik plan B dan plan C untuk survive di bulan Maret dan April adalah misi utama Rosenior di pertandingan kali ini. Selain membawa kemenangan dan membuat Chelsea jauh ya melaju di FA Cup, Rosenior juga harus paham hal ini dan tidak memandang sepele Wrexham dan match ini. Walaupun secara hitung-hitungan Chelsea bisa dibilang jauh lebih unggul dibandingkan Wrexham, tapi dari beberapa sampel match sebelumnya, hal sebaliknya bukan tidak mungkin terjadi. Phil Parkinson pasti sudah menyiapkan senjata rahasia menghadapi Chelsea. Mimpi buruk Chelsea di musim 2015 tidak boleh terulang nanti malam. Jutaan pasang mata akan tertuju pada match ini. Ratusan broadcaster sudah dipastikan akan menyiarkan match yang penuh dengan glamor ini. Trust Chelsea sebagai klub besar tidak boleh tercoreng di tanah Wales. Wrexham wajib kalah dan Chelsea harus menang. Kekalahan di round 4 FA Cup musim ini akan menjadi hukuman mati buat Chelsea. Oleh karena itu, Liam Rosenior harus benar-benar jitu mempersiapkan skuad dan memastikan tidak ada kebodohan yang dilakukan oleh para pemainnya di pertandingan malam nanti. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue always be blue. Up to Chelsea.